bibit alpukat. Mungkin sebelumnya ibu-ibu udah pada nanam bibit alpukat nih di depan pekarangan rumah. Jadi kali ini belajar bersama aja. Yang pertama ini mengapa alpukat? Nah, kenapa sih kita memilih alpukat untuk ditanam di desa Kupen? Nah, yang pertama ini karena alpukat merupakan salah satu komoditas dengan nilai jual yang tinggi. Kemudian alpukat ini tumbuh subur di desa Kupen berkat tanah dan iklim yang mendukung, serta permintaan pasar yang naik setiap tahun dan juga peluang usahanya besar. Jadi alpukat sendiri ini untuk permintaannya itu selalu stabil di pasaran, Bu. Kemudian menanam alpukat juga mudah dan bisa dilakukan di pekarangan rumah. Di desa Kupen ini saya lihat sudah banyak ibu yang menanam alpukat khususnya di desa Kauman dan juga di desa Tegalungu, di Tegalsari juga sudah banyak. Kemudian kita perlu mengenal aneka jenis alpukat. Nah, yang pertama itu ada alpukat aligator. Kalau alpukat aligator ini ukurannya cenderung besar, kemudian cocok untuk dijual karena bentuknya yang unik. Nah, ini ada foto dari alpukat aligator. Bentuknya itu besar-besar sekali, seperti dua kepal tangan. Kemudian ada jenis alpukat peluang, di mana alpukat peluang ini yang paling banyak tumbuh di desa Kupen, di mana buahnya ini cepat berbuah, kemudian ukurannya itu lebih kecil daripada alpukat aligator, serta rasanya juga gurih. Kemudian yang ketiga ada alpukat kendil, di mana buahnya ini bentuknya bulat besar seperti kendil dan teksturnya itu lebih lembut daripada alpukat lain, dan juga untuk masa panennya itu lebih cepat dibandingkan dengan alpukat jenis yang lain. Lalu yang keempat itu ada alpukat miki. Kalau sekilas bentuknya itu mirip dengan alpukat kendil nih, tapi daging dari alpukat miki ini lebih tebal, juga lebih lembut, rasanya juga sedikit manis dan juga lebih gurih. Nah, ini tuh alpukat miki itu paling favorit untuk di pasaran. Kemudian ada keunggulan dari alpukat, di mana yang pertama ini mudah dibudidayakan, perawatannya juga tidak sulit, kemudian nilai ekonominya tinggi. Lalu ada kaya gizi dan bermanfaat bagi kesehatan. Ini ada kandungan gizi dari alpukat sendiri, yaitu ada kalori, ada protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, B, dan juga C. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu ramah lingkungan, di mana pohon alpukat ini sangat membantu agar di lingkungan desa Kupen ini tetap asri. Lalu yang kelima, yaitu peluang usaha yang berkelanjutan. Kemudian kita perlu mengenal lahan di desa Kupen. Yang pertama ini, di desa Kupen ini suhu udaranya itu tergolong adem ibu, sekitar 18 sampai 28 derajat Celcius. Lalu curah hujannya juga cukup untuk tiap tahunnya, dan juga tanahnya itu gembur dan juga mudah diolah. Kemudian airnya juga tersedia dengan baik. Alhamdulillah nggak kekurangan ibu air di sini. Kemudian sebelum kita menanam alpukat, perlu diadakan persiapan penanaman, di mana langkah awalnya itu kita harus menentukan lokasi, di mana lokasi yang dipilih itu harus lokasi yang mendapat sinar matahari minimal itu 6 jam. Kemudian lubang untuk tanaman juga jangan terlalu berdempetan dengan tanaman lain. Untuk standarnya yaitu 50 x 50 x 50 cm. Kemudian sebelum menanam itu bibit alpukat itu tanahnya dicampur dengan pupuk kandang atau kompos. Biasanya yang dipakai itu dari kotoran kambing. Kemudian yang keempat, dibiarkan dahulu lubangnya selama 1-3 hari. Ini tujuannya itu agar tanahnya itu stabil dahulu sebelum ditanamnya bibit alpukat. Kemudian ada alat bahan yang diperlukan untuk menanam. Yang pertama itu ada bibit alpukat yang sehat. Nah, umurnya itu 6-12 tahun. Kemudian sampai 12 bulan. Kemudian ada stok, ember, cangkul, dan juga pupuk. Bisa dari pupuk organik kompos di kotoran kambing. Kemudian bisa juga dari pupuk limbah organik cair seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Iyin nih. Bisa lewat limbah rumah tangga itu dari kulit bawang merah, nantinya ditambahkan dengan EM4. Itu sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian untuk cara menanamnya itu juga cukup mudah.
Yang pertama itu kita harus mencampurkan pupuk dulu ke dalam lubang tanaman. Itu tujuannya agar nutrisi dalam tanahnya itu disiapkan agar bibitnya itu tumbuhnya lebih bagus nantinya. Kemudian meletakkan bibit tegak di tengah lubang, lalu menimbun dengan tanah dan juga menekannya dengan perlahan. Nah, yang terakhir disiram secukupnya dan tidak berlebihan. Nah, perawatan tanaman alpukat ini juga cukup mudah, bisa dilakukan di waktu yang senggang. Yang pertama dengan menyiram di pagi ataupun sore hari secara rutin. Lalu yang kedua, penyiraman rumput liar setiap 2 minggu sekali. Jadi disempatkan untuk menyiangi di sekitar bibit itu agar nutrisinya itu tidak diambil alih oleh rumput liar. Kemudian yang ketiga, dilakukan pemupukan ulang setiap 1-2 bulan sekali. Nah, yang keempat, dilakukan pemangkasan cabang agar merangsang pertumbuhan buah. Nah, selanjutnya ada pencegahan hama dan juga penyakit dalam bibit alpukat. Yang pertama, kita perlu mengenal hama yang sering menyerang bibit alpukat. Yang pertama ada kutu daun. Nah, nanti cirinya kalau terserang kutu daun, di daun-daun alpukat itu nanti melengkung. Itu tandanya bibitnya itu terserang kutu daun. Lalu ada ulat daun dan juga yang ketiga ada penggerak batang. Kemudian penyakit dari bibit alpukat yang sering ditemui itu yang pertama ada jamur. Nah, yang kedua ada busuk akar. Busuk akar ini sering terjadi kalau di cuaca seperti ini, seperti yang curah hujannya itu tinggi. Nah, kalau di curah hujan tinggi itu jangan terlalu banyak diberikan kompos Bu, soalnya nanti ditakutkan hama-hamanya itu akan menyerap nutrisinya lebih banyak, jadi dia akan membuat akarnya jadi busuk. Kemudian cara mengatasinya, yang pertama yaitu sanitasi area kebun, lalu yang kedua pemberian nutrisi seimbang. Lalu yang ketiga, gunakan pestisida nabati di mana menggunakan ekstrak daun nimba atau bawang putih. Bisa juga dengan bawang merah yang dicampur dengan EM4. Kemudian yang keempat yaitu harus diperiksa tanamannya secara berkala. Nah, hasil panennya itu bibit alpukat bisa dipanen itu setelah 3-4 tahun. Kemudian ciri matangnya itu kulitnya hijau tua, tampaknya juga mudah dipetik, lalu juga ukurannya maksimal. Nah, saat memanen nanti itu harus menggunakan gunting buah, jangan menggunakan gunting yang biasa buat gunting bungkus Indomie itu jangan ya Bu, nanti jadi rusak buahnya. Nah, pemanfaatan hasil panen sendiri ini sangat banyak. Yang pertama bisa dijual sebagai buah segar, kemudian bisa diolah menjadi minyak alpukat. Lalu bisa untuk sabun atau skincare. Kalau di skincare itu mungkin ibu-ibu sering lihat di masker wajah nih. Kemudian bisa juga di body lotion, di hand body itu ada pengolahannya juga, bisa dimanfaatkan. Kemudian yang paling gampang mungkin jadi jus atau smoothies. Kemudian jadi limbah kulit atau bijinya itu bisa diolah lagi menjadi pupuk organik cair. Nah, ini ada tips sukses untuk menanam alpukat. Yang pertama ini menggunakan bibit unggul dan sehat. Nah, tadi sudah disinggung bahwa bibit yang ideal itu umurnya 6-12 tahun. Kemudian ciri 6-12 bulan. Kemudian batangnya itu tegak lurus, tingginya itu 60-80 cm. Nah, asal usul bibitnya juga harus jelas Bu, dari hasil cangkok atau hasil dari stek gitu. Kemudian ada perawatan yang konsisten. Jadi diusahakan untuk setiap hari itu disiram secara rutin dan juga dipantau secara berkala. Nah, kemudian waspada hama sejak dini yaitu dengan pemberian pestisida nabati tadi. Lalu yang keempat yaitu buat sistem penyiraman secara teratur. Nah, tadi sudah belajar mengenai teori dari penanaman alpukat. Saya mau mengajak ibu-ibu sekalian untuk nanti di akhir akan menanam bibit alpukat di depan dibantu sama mas-mas dan bapak KKN. Nanti di akhir mungkin cukup sekian dari pemaparan program kerja dari KKN UNES Biak 2003, KKN UNES Biak 13. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shining through in the kitchen, a brand new view. The aroma of coffee.
this cozy kitchen, life feels complete. Let's start the day, the smile is so wide, with the warmth of the sun, and joy inside. Housework awaits, but I'm ready to go, with morning light and coffee glow. Every little task a chance to create, with love in my heart I can't hesitate. The day is unfolding, let's make it bright, with morning light everything feels right. Let's start the day with a smile so wide, with the warmth of the sun and joy inside. Housework awaits, but I'm ready to go, with morning light and coffee glow. Let's start the day with a smile so wide, with the warmth of the sun and joy inside. Housework awaits, but I'm ready to go, with morning light and coffee glow. Morning light is shining through, and in the kitchen a brand new view. The aroma of coffee fills the air, with every sip I feel the care. Let's start the day, the smile is so wide, with the warmth of the sun and joy inside. Housework awaits, but I'm ready to go, with morning light and coffee glow. Dishes are waiting, the floor needs a sweep, but with this energy I'll take a leap. Chopping and stirring, the rhythm is sweet. In this cozy kitchen, life feels complete. Let's start the day, the smile is so wide, with the warmth of the sun and joy inside. Housework awaits, but I'm ready to go, with morning light and coffee glow. Every little task a chance to create, with love in my heart I can't hesitate. The day is unfolding, let's make it bright, with morning light everything feels right. Let's start the day with a smile so wide, with the warmth of the sun and joy inside. Housework awaits, but